Bayangkan, satu kota yang awalnya damai tiba-tiba berubah karena konflik antar kelompok. Nah, pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana sih cara mencegahnya supaya peristiwa ini tidak terulang kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Zizki Margareta dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 4 kelas A. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Konflik yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Ali, MPDI, sebagai tugas mandiri. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu konflik besar yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu konflik Sampit pada tahun 2001, serta bagaimana penyelesaian dan pencegahannya dari perspektif manajemen konflik. Nah, sebelum kita bahas manajemen konflik dan cara pencegahannya, kita bahas dulu nih konfliknya itu seperti apa. Nah, konflik Sampit ini terjadi di Kalimantan Tengah dan melibatkan dua kelompok masyarakat, yaitu suku Dayak sebagai penduduk asli dan suku Madura sebagai masyarakat pendatang. Nah, yang perlu kita pahami sebelum konflik ini terjadi, kedua kelompok ini sebenarnya sudah lama hidup berdampingan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, hubungan tersebut tidak selalu berjalan harmonis. Nah, seiring berjalannya waktu, berbagai ketegangan mulai muncul dan perlahan menumpuk. Hal-hal kecil yang tidak terselesaikan akhirnya berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Hingga pada tahun 2001, konflik ini pun meledak menjadi salah satu konflik sosial terbesar di Indonesia pada masa itu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa konflik besar seperti ini tidak pernah benar-benar muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang dibiarkan tanpa penyelesaian yang tepat. Jika kita telusuri lebih dalam, konflik ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ada beberapa faktor penyebab yang saling berkaitan. Yang pertama, kesenjangan sosial dan ekonomi. Sebagian masyarakat merasa adanya ketimpangan dalam akses pekerjaan dan peluang ekonomi. Kemudian yang kedua, perbedaan budaya dan cara hidup. Kurangnya pemahaman antara kelompok menyebabkan munculnya stereotip atau prasangka. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi yang tidak efektif. Masalah kecil yang tidak diselesaikan dengan baik akhirnya menumpuk dan memicu konflik yang lebih besar. Kemudian yang keempat, lemahnya penanganan konflik sejak awal. Nah, ketika konflik kecil tidak segera diselesaikan, maka potensi eskalasi menjadi semakin tinggi. Dari perspektif manajemen konflik, konflik ini termasuk konflik identitas dan konflik kepentingan karena melibatkan perbedaan latar belakang budaya sekaligus persaingan dalam bidang ekonomi. Lalu, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, setelah konflik terjadi, pemerintah dan berbagai pihak melakukan beberapa langkah penting. Yang pertama, rekonsiliasi dan perdamaian, yaitu mempertemukan tokoh-tokoh dari kedua kelompok untuk membangun kembali hubungan yang harmonis. Kemudian, yang kedua, pemulihan kondisi sosial dengan mengembalikan stabilitas keamanan serta membantu masyarakat yang terdampak. Kemudian, yang ketiga adalah pendekatan budaya dan kearifan lokal, yaitu menggunakan nilai-nilai adat sebagai sarana membangun kembali kepercayaan yang hilang. Kemudian yang keempat, penegakan hukum agar setiap pelanggaran yang terjadi itu ditangani secara adil sehingga tidak menimbulkan rasa ketidakpuasan di salah satu pihaknya. Agar konflik seperti ini tidak terulang, pencegahan menjadi hal yang sangat penting. Dalam manajemen konflik, pencegahan bukan hanya soal menghindari konflik, tetapi bagaimana mengelola perbedaan sejak awal agar tidak berkembang menjadi masalah yang sangat besar. Yang pertama yang harus dilakukan adalah pendidikan multikultural sejak dini. Masyarakat perlu dibiasakan untuk memahami bahwa perbedaan suku, budaya, dan latar belakang adalah hal yang sangat wajar. Pendidikan ini tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Kedua, membangun komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan. Nah, komunikasi ini tidak hanya dilakukan saat konflik terjadi, tetapi harus dibangun sejak awal, misalnya melalui forum warga, kegiatan bersama, atau musyawarah rutin. Tujuannya
agar setiap masalah kecil bisa langsung dibicarakan dan tidak menumpuk. Ketiga, penerapan prinsip manajemen konflik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam teori manajemen konflik ada beberapa cara menghadapi konflik seperti menghindari, mengakomodasi, berkompetisi, berkompromi, dan kolaborasi. Nah, dari kelima pendekatan tersebut, kolaborasi menjadi hal yang paling ideal karena semua pihak sama-sama mencari solusi terbaik tanpa merugikan pihak yang lainnya. Kemudian, yang keempat adalah pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa tidak ada kelompok yang merasa dipinggirkan. Nah, ketika keadilan terjaga, potensi konflik juga akan berkurang. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa dalam manajemen konflik tujuan utamanya itu bukan menghilangkan konflik sepenuhnya, tetapi mengelolanya agar tetap dalam batas yang sehat dan tidak merusak hubungan sosial. Dari peristiwa konflik ini, kita belajar satu hal penting, yaitu konflik besar tidak pernah benar-benar dimulai dari hal yang besar, tetapi dari hal kecil yang terus dibiarkan. Nah, perdamaian itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Cara kita berbicara, memahami perbedaan, dan menyikapi masalah sehari-hari, itu semua menentukan apakah konflik ini akan muncul atau justru bisa dicegah. Karena pada akhirnya, menjaga kedamaian bukan soal siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk tetap saling menghargai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.